Tarian pena di atas kertas. Di sebuah kota tua yang basah oleh hujan, di antara aroma kopi dan lampu temaram, sebuah kisah tentang pena, kertas, dan hati yang mencari inspirasi akan dimulai. Disinilah Arga, seorang penulis yang kehilangan kata-kata, akan bertemu dengan sosok yang mengubah seluruh dunianya. Nadia, sebuah perjalanan cinta dan keberanian, siap menari di atas kertas. Hujan rintik menetes di jendela kafe kecil di pojok jalan kota tua. Di antara aroma kopi yang hangat dan suara denting gelas, duduk seorang pria dengan rambut hitam acak-acakan. Matanya menatap kosong ke lembar kertas di depannya. Namanya Arga, seorang penulis yang kini tengah kehilangan inspirasi. Pena di tangannya bergerak lembut, seolah enggan menari di atas kertas putih yang menunggu kata-kata. Di kursi seberang, seorang wanita dengan senyum lembut dan mata yang penuh tanya menyesap teh hangatnya. Namanya Nadia, desainer grafis yang juga sahabat lama Arga. Tanpa sadar, setiap gerak-geriknya, setiap tawa kecilnya selalu menarik perhatian Arga. Tapi hari ini, Arga tak sekedar melihat. Ia merasakan sebuah getaran baru, sebuah inspirasi yang tak bisa ia jelaskan. Kafe itu bukan sembarang tempat. Lampu-lampu temaramnya selalu membuat siapapun merasa nyaman, seolah waktu berhenti sejenak. Arga sering datang ke sini, berharap kata-kata yang hilang akan kembali. Tapi kata-kata itu kini terjebak di antara canggung dan ketakutannya sendiri. Hari itu, Arga menulis dengan tangan gemetar. Bukan tentang cerita fiksi, bukan tentang dunia yang jauh darinya, tapi tentang sosok yang selalu hadir dalam hidupnya, Nadia. Ia menatapnya diam-diam, mencatat setiap gerak, setiap ekspresi, hingga pikirannya dipenuhi kata-kata yang ingin ia ucapkan, namun tak berani keluar dari mulutnya. Di luar jendela, hujan mulai reda, meninggalkan udara segar yang membasahi kota tua. Arga menarik nafas dalam, menyadari satu hal yang selama ini ia tolak. Perasaan itu tidak bisa lagi ia simpan di balik kata-kata kosong. Ia harus menulisnya, meski takut kehilangan keberanian. Beberapa hari setelah hujan di kafe, Arga duduk di mejanya yang berantakan dengan tumpukan kertas dan buku catatan. Pena di tangannya kini bergerak lebih pasti, menulis tentang perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tahu, ia harus menyampaikan sesuatu. Namun, kata-kata sulit keluar ketika harus diucapkan langsung. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nadia. Arga, aku menemukan sesuatu milikmu di kafe kemarin. Aku ingin menggalikannya. Bisakah kita bertemu? Hatinya berdebar. Ia segera menebak. Mungkin itu catatan atau buku yang ia tinggalkan. Tapi ada sesuatu dalam pesannya yang membuatnya merasa tidak biasa. Malam itu, di kafe yang sama mereka bertemu. Nadia tersenyum, menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Ini, katanya. Aku menemukannya di mejamu. Sepertinya penting. Arga membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat yang ia tulis untuk Nadia beberapa minggu lalu. Surat yang tak pernah ia kirim karena takut menyingkirkan persahabatan mereka. Ternyata, tanpa ia sadari, Nadia sudah membacanya terlebih dahulu. Mata mereka bertemu. Sebuah ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya muncul. Arga tersadar. Kata-kata yang selama ini ia simpan di atas kertas, kini telah berada di tangan Nadia. Dan ia tidak bisa lagi mundur. Nadia menatapnya sedikit tersenyum. Namun, ada keraguan di matanya. Arga, aku tidak tahu harus bilang apa, ucapnya lirih.
Hati Arga berdebar kencang. Inilah titik di mana segalanya berubah. Persahabatan mereka kini berada di ambang keputusan. Kata-kata yang dulu ia takutkan kini menjadi pemicu konflik. Apakah ia akan menghadapi perasaan itu secara terbuka atau membiarkan semua berlalu tanpa jawaban? Di luar kafe, lampu-lampu kota berkelap-kelip, seolah memberi tanda bahwa cerita mereka baru memasuki babak yang lebih rumit. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Arga. Setiap kali ia bertemu Nadia, hatinya seperti terseret arus yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin berbicara, ingin membuka hati sepenuhnya. Namun takut kata-katanya justru merusak persahabatan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Di sisi lain, Nadia tampak lebih dekat dengan Arga. Namun, ada jarak halus yang tak bisa ia jelaskan. Ia tersenyum saat mereka bercakap-cakap. Tapi kadang, menatap jauh keluar jendela, seperti menyembunyikan sesuatu. Arga mulai bertanya-tanya. Apakah perasaannya hanya satu sisi? Ataukah Nadia juga merasakan hal yang sama, namun tak berani mengungkapkannya? Konflik semakin tajam ketika Arga menerima tawaran untuk menulis sebuah buku besar pertamanya. Sebuah proyek yang akan menuntutnya untuk pindah ke kota lain selama beberapa bulan. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Tapi juga berarti ia harus meninggalkan Nadia. Di saat yang sama, Nadia juga mulai sibuk dengan proyek desainnya yang besar. Kesibukan mereka membuat waktu bersama semakin sedikit dan ketidakpastian tentang perasaan masing-masing semakin menekan. Suatu sore, saat Arga sedang menulis, Nadia datang dengan ekspresi serius. "Arga, aku rasa kita perlu bicara," katanya. Arga menatapnya, jantungnya berdebar. "Tentang apa?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Nadia menarik nafas panjang. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Tapi aku juga merasa ada sesuatu di antara kita yang harus kita hadapi. Aku hanya takut kalau kita mencoba, kita justru akan saling menyakiti. Kata-kata itu menusuk Arga. Ia menyadari bahwa konflik mereka bukan hanya soal jarak atau kesibukan, tapi juga soal keberanian menghadapi perasaan yang selama ini mereka pendam. Ia harus memilih, menahan diri demi kenyamanan persahabatan, atau berani melangkah meski risiko kehilangan lebih besar. Malam itu, Arga menatap tumpukan kertas di mejanya, pena di tangan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menulis bukan untuk sebuah cerita fiksi, tapi untuk hatinya. Setiap kata terasa seperti pertarungan antara takut kehilangan dan keinginan untuk memiliki. Hujan deras turun di kota itu, membasahi jalanan ketika Arga berdiri di luar kafe yang biasa mereka kunjungi. Hatinya kacau, antara ketakutan dan keinginan yang tak bisa ia bendung. Di tangannya, amplop berisi surat terakhir yang ia tulis untuk Nadia, surat yang kali ini ia berani kirimkan. Nadia muncul di seberang jalan. Tubuhnya basah kena hujan, tapi matanya tetap menatap Arga dengan serius. "Aku sudah membaca semua suratmu," katanya pelan. "Arga, aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku takut kita salah langkah." Arga melangkah maju. Hujan menetes di wajahnya. Namun ia merasa hangat di dalam hatinya. "Nadia, aku tidak peduli rezeki itu. Aku hanya tahu satu hal. Aku ingin jujur pada perasaan ini. Aku tidak menulis kata-kata ini di atas kertas lagi, tanpa mengatakan langsung kepadamu." Ada jeda panjang.
di mana dunia seolah berhenti. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Nadia menunduk, menahan emosi. Arga, kalau kita mencoba, semuanya bisa berubah. Bisa baik, tapi bisa juga sakit. Arga meraih tangan Nadia menggenggamnya erat. Aku tahu, tapi aku lebih takut kalau kita tidak pernah mencoba. Aku lebih takut menyesal karena diam dan menahan perasaan ini. Mata Nadia berkilat. Air hujan menetes di pipinya. Akhirnya, dengan suara bergetar namun tegas, ia berkata, "Baiklah, mari kita coba, Arga." Di tengah hujan deras, di jalanan yang basah, tangan mereka saling menggenggam, dan hati mereka akhirnya menemukan keberanian selama ini tertahan. Dunia yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan keraguan, kini terasa ringan. Mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semua bersama. Dan kini, cerita mereka benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah hujan di kota tua itu, Arga dan Nadia mulai menata ulang kehidupan mereka. Hubungan mereka kini berada di titik baru, lebih dekat, lebih hangat, namun tetap penuh tantangan. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan ritme masing-masing, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perasaan yang baru saja diungkapkan. Arga mulai menulis lagi dengan semangat yang berbeda. Pena di tangannya kini menari tanpa ragu. Kata-kata mengalir dari hati, bukan hanya imajinasi semata. Setiap cerita yang ia tulis kini berisi sejumput cinta, harapan, dan keberanian. Semua terinspirasi oleh Nadia. Nadia di sisi lain menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan momen bersama Arga. Setiap senyum, tawa, dan percakapan ringan kini terasa istimewa. Ia mulai menyadari bahwa inspirasi dan cinta bisa datang dari hal-hal yang paling sederhana, dari kehadiran seseorang yang tulus di dekatnya. Namun, bukan berarti semuanya sempurna. Terkadang mereka masih merasa canggung menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Arga hampir pernah menunda proyek bukunya karena takut meninggalkan Nadia terlalu lama. Dan Nadia beberapa kali merasa khawatir ketika kesibukan kerja mulai menumpuk. Tapi, setiap kali ragu muncul, mereka belajar untuk bicara jujur, menatap mata satu sama lain dan saling menguatkan. Di salah satu sore, Arga menatap Nadia yang sedang bekerja di mejanya. Ia tersenyum, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kau tahu, aku dulu menulis karena mencari jawaban di kata-kata. Sekarang aku menulis karena kau memberiku alasan untuk menulis," bisiknya. Nadia menoleh, tersenyum malu tapi bahagia. Dan aku menemukan bahwa keberanian untuk membuka hati bisa membuat segalanya lebih indah dari yang kita bayangkan, jawabnya. Hujan mulai turun lagi seperti saksi bisu dari perjalanan mereka. Pena dan kertas kini bukan lagi sekedar alat, tapi jadi saksi dari kisah cinta yang tumbuh perlahan, tanpa oleh keberanian dan kejujuran. Arga dan Nadia pun duduk berdampingan, menatap hujan dan tersenyum. Mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai, namun kini mereka siap menghadapi segala rintangan bersama. Beberapa bulan berlalu sejak hujan deras mengubah segalanya. Kota tua itu masih sama. Lampu-lampu temaram di kafe, aroma kopi yang hangat, dan suara denting kelas yang akrab. Namun, bagi Arga dan Nadia, dunia kini terasa berbeda. Arga telah menyelesaikan bukunya, yang kini mengisahkan tentang cinta, keberanian, dan inspirasi yang datang dari seseorang. Di setiap halaman ada jejak Nadia tanpa menyebut namanya, tapi cukup untuk membuat setiap kata terasa hidup. Ia sadar,
Inspirasi terbesar bukanlah fantasi atau kisah jauh dari dunia nyata, tapi cinta yang nyata yang hadir di depan matanya setiap hari. Nadia menatap Arga dari seberang meja kafe, tersenyum hangat. Ia tahu, perjalanan mereka tidak selalu mulus, tapi kini keduanya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk memahami, menerima, dan mendukung satu sama lain. Di luar jendela, hujan rintik turun perlahan, menetes di kaca seperti irama lembut yang menari bersama kehidupan mereka. Arga menulis sedikit di buku catatannya, tapi kali ini bukan tentang menyelesaikan cerita, melainkan untuk menikmati setiap momen bersama Nadia. Pena di tangannya menari bebas, seolah ikut merasakan keberanian hati yang kini menemukan iramanya sendiri. Nadia meraih tangan Arga, dan mereka tersenyum dalam diam, menyadari satu hal. Kisah cinta mereka bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari perjalanan yang penuh warna. Pena dan kertas telah menjadi saksi, tapi kini yang penting adalah hati yang saling memahami dan berani menari bersama dalam kehidupan nyata. Dan di kafe kecil itu, di tengah hujan dan aroma kopi, mereka menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Kehidupan, cinta, dan keberanian untuk menulis takdir mereka sendiri.